Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi produksi audiovisual, kita akan belajar menganalisis desain produksi. Jadi ini pertemuan ke-6 ya, video pertemuan ke-6. Desain produksi, karena kita jurusannya PSPT, kita akan belajar desain produksi film. Nah, ada 3 tahapan dalam proses produksi sebuah karya film. Yang pertama, pra-produksi atau pre-production, produksi, production, pasca produksi, post production. Nah, di sini ada pengenalan dari pra-produksi. Pra-produksi ini sebelum produksi kita diharuskan membuat analisis ide cerita. Jadi kalian kalau membuat film harus ada terlebih dahulu ide ceritanya apa. Karena kalau tidak ada itu, kita akan kebingungan akan membuat apa. Nah, yang kedua, menyiapkan naskah skenario. Setelah kita ada ide, baru kita siapkan dengan menulis naskah skenario. Yang ketiga, merekrut pekerja. Dalam membuat film dibutuhkan kerjasama yang kompak, jadi kalian nggak mungkin kerjakan film hanya sendirian karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Di pekerja film di sini ada tim non artistik yang meliputi produser, eksekutif, line producer, production manager. Jadi ini bagian yang bukan membuat artistiknya, membuat karyanya. Dia produser bagian yang berhubungan dengan periklanan atau bagian keuangan. Di sini yang kedua, tim artistik yang meliputi sutradara, asisten sutradara, pencetak skrip, klipper, DOP, asisten kamera, dan still foto. Menyusun jadwal dan budgeting. Ini yang keempat. Selesai kalian tadi merekrut pekerja, kalian menyusun jadwal. Nah, kira-kira film ini selesainya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, dan berapa biaya yang akan dihabiskan. Yang kelima, hunting lokasi. Setelah kalian sudah tahu jadwalnya, biayanya yang dihabiskan berapa, kalian mencari lokasi yang pas untuk pembuatan filmnya. Yang keenam, menyiapkan kostum dan properti. Jadi ini penting karena untuk menunjang pemain, kalian harus menyiapkan kostum dan properti, alat apa saja yang akan digunakan oleh pemainnya. Menyiapkan peralatan. Nah, ini wajib banget ya. Buat kalian ngerekam, kalau gak ada kameranya gak akan bisa. Karena itu peralatan yang diperlukan, peralatan yang benar-benar berhubungan dengan produksi sebuah film, seperti kamera, mikrofon, tripod, lighting, dan sebagainya. Casting pemain. Setelah kita menyiapkan peralatan, kita akan casting. Casting itu untuk mencari pemain yang dapat memerankan tokoh dalam sebuah film. Jadi kita tes, kira-kira orang ini cocok nggak untuk main di film saya, seperti itu. Nah, setelah tadi praproduksi, sekarang produksi. Pra sebelum, kalau produksi ini kegiatan produksinya. Oke. Tahapan ini hampir seluruh teamwork mulai bekerja. Seorang sutradara, produser, atau line producer sangat dituntut kehandalannya untuk mengatasi kru dalam tiap tahap ini. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan adalah manajemen lapangan. Ketika produksi, kalian terutama sutradara harus pinter-pinter yang namanya manajemen lapangan. Mencakup beberapa hal, yaitu manajemen lokasi, perizinan, ya wajib. Kalian kalau di tempat tertentu ada sebagian yang butuh izinan, keamanan pasti, dan keselamatan. Talent koordinasi, jadi koordinasi kostum apa yang mau dipakai, make upnya seperti apa, dan sebagainya. Manajemen waktu, koordinasi konsumsi, kecepatan kerja, dan penyediaan alat. Kru koordinasi para kru.
Attitude atau sikap dalam bekerja merupakan hal yang sangat penting. Kesabaran, pengertian, dan kerjasama merupakan sikap yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Jangan sampai salah satu dari kru itu ada yang egois, karena satu kru egois, yang lain akan terdampak. Kegiatan syuting. Syuting itu tahap dimana kepiawaian atau seorang sutradara, DOP, dan kru sangat menentukan hasil dari sebuah film. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal dan dengan alat yang kita gunakan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, syuting outdoor, berarti ini syutingnya di luar ruangan. Jadi untuk sutradara harus memperhatikan cahaya matahari, reflektor atau pemantul seperti payung, reflektor, hujan buatan, kamera setting. Jadi pinter-pinter untuk DOP atau Department of Photography mengatur ini, diafragma, speed, WB, dan fokus. Crew control, working with extras. Ini contoh ya dari syuting outdoor. Jadi benar-benar kerjasama antar kru sangat diperlukan. Syuting indoor. Syuting indoor lebih cepat terkontrol daripada syuting outdoor, namun dibutuhkan peralatan yang cukup lengkap, antara lain penggunaan lighting, filter, make up, pemilihan background, dan monitor. Ini contoh indoor ya. Seperti ini di dalam ruangan. Jadi ada banyak lighting dan kamera serta monitor. Visual effect, beberapa trik mudah untuk membuat video kelihatan lebih menarik, antara lain dengan reserve motion. Reserve ini berarti memutar waktu. Fast motion, kecepatan. Slow motion, slow mo. Chroma key atau green screen, bisa blue screen untuk mengubah background. Beberapa hal lain pada saat produksi yang juga perlu untuk diperhatikan, yaitu makan, sewa peralatan, transportasi, akomodasi, telekomunikasi, dokumentasi, dan medis. Tata setting, tata tempat ya. Jadi kira-kira keperluan untuk pengambilan gambar, settingnya harus sesuai dengan suasana sehingga dapat mengantarkan alur cerita secara menarik. Tata suara, untuk menghasilkan suara yang baik diperlukan jenis mikrofon yang tepat dan berkualitas, mudah dibawa, peka terhadap sumber suara, dan mampu meredam noise atau gangguan suara. Oke. Tata cahaya, ini penting karena kamera tanpa cahaya tidak dapat merekam, jadi ini harus ada yang mengatur. Nama orang yang mengatur atau departemen yang bekerja sebagai tata cahaya disebut sebagai lightman atau lighting man. Jadi dia sudah paham tentang urusan cahaya-cahaya lampu. Tata kostum, wardrobe. Nah, dari namanya sudah jelas, ini departemen yang mengurus untuk berbagai jenis kostum yang digunakan. Tata rias, jadi ini make up-nya, departemen yang mengurus bagian make up dari artis. Kemudian yang ketiga, pasca produksi. Pasca produksi, setelah semua proses produksi sudah selesai, ini ada bagian yang namanya pasca produksi. Di dalam pasca produksi kita akan memproses editing pasti. Karena tadi setelah kita merekam itu ada banyak berbagai jenis video dikumpulkan jadi satu, kemudian kita edit. Kemudian review hasil editing. Setelah kita edit, kita perlu yang namanya review untuk mengetahui kira-kira kekurangannya ada di mana. Presentasi dan evaluasi. Setelah kita review, kita akan mengemukakan agar semua orang tahu ini hasil video yang telah kita buat. Terima kasih. Sampai jumpa, ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.